Binder Kris sekalian. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Saya juga mau menyapa mungkin Bapak Ibu yang ada di Zoom. Boleh ditampilkan mungkin? Saya mau menyapa. Coba. Ada dari BSPJI Ambon. Shalom Bapak Ibu BSPJI Ambon. Lalu ada Bapak Jerry Dion. Ini dari industri agro juga ada, puji Tuhan. Lalu ada Ibu Teresa. Semoga nanti makin banyak yang menyusul ya, supaya kita sama-sama bersekutu, boleh memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dan mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan bagi kita. Saya juga mau menyambut Bapak Pendeta, Bapak Radok Gultom. Shalom Pak, selamat datang, selamat melayani. Apapun kondisi yang kita bawa ke sini, saya berharap kita semua datang ke sini dengan semangat yang sama. Jadi, supaya semangatnya sama, saya mau mengundang Bapak Ibu pada lagu pertama. Boleh ditampilkan lagunya? Oke. Di lagu pertama itu nanti ada kata-kata datang hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Nah, di bagian itu saya undang Bapak Ibu melemparkan senyum terbaiknya kepada sekitar. Jangan ke saya saja. Oke, bisa ya? Bisa? Oke, mari kita angkat pujian kita nyatakan datang hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Kita angkat lagu ini sekali lagi. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur bagimu ya Allah atas penyertaan-Mu Bapa bagi kami saat ini Bapa boleh berkumpul. Untuk kami mau memuji Engkau Bapa, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan bagi kami. Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Bapa.
Kami mau serahkan juga Bapak Pendeta, Bapak berikan hikmah yang lebih baginya Bapak untuk boleh menyampaikan apa yang mau Tuhan sampaikan bagi kami. Dan bagi kami juga Bapak, para pelayan acara, berikan kami kerendahan hati untuk melayani Bapak. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, amin. Mazmur Daud berkata, jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan, dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Dengan kerendahan hati yang sama, mari kita angkat pujian. Kagum hormat akan Kau. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum nyatakan sekali lagi, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Kau, Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita nyanyikan satu pujian. Kita nyatakan kehausan kita akan firman Tuhan. Kita nyanyikan seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai padang gersang
datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan buat kami. Dengan waktu yang singkat kami boleh dapat memuji memuliakan nama Tuhan bersama saudara-saudara kami yang berada di Kementerian Perindustrian ini. Kami percaya Tuhan ketika hati kami yang tulus dan keteguhan hati kami hanya kepada Tuhan, Engkau menambahkan hikmat dan berkat-berkat kesehatan buat kami. Kami percaya firman ini menguatkan kami dan memampukan kami dalam menjalani akan tugas dan tanggung jawab kami di dalam pekerjaan ini. Terima kasih Yesus, ini doa kami. Amin. Salam Bapak Ibu. Sepertinya belum Bapak Ibu, ini masih banyak muda-muda ya. Salam saudara-saudaraku. Ya. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya Pendeta Radot Leopard Kultom yang melayani di GKP Jemaat Khusus Rawamangun. Dan saya baru menjalani masa pelayanan di daerah Jakarta ini 2,5 tahun. Dan anak 2 diberkati Tuhan, laki-laki. Yang nomor 2 lagi studi sekolah pendeta di STT Jakarta. Yang nomor 1 lagi magang untuk mencari kehidupannya. Istri baru Aritonang dan kami pindahan dari Sumatera, yaitu daerah yang namanya Labuhan Batu, sekitaran Rantau Parapat, melompat ke Pulau Jawa dengan perjalanan yang cukup jauh lintas darat, harus membawa barang dan pindah sampai ke tempat ini. Saya terima kasih saya dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita. Kiranya firman ini berkenan bagi kita bersama.
sehingga ini menguatkan kita di kementerian ini dalam tugas dan tanggung jawab kita dalam pekerjaan kita. Baik, ini perkenalan saya, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku. Mari kita baca dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 22, demikian firman Tuhan. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang hati, kita berbicara tentang keinginan. Maka hati tidak bisa kita tebak dalam kehidupan kita, siapapun itu dia. Karena hati itu berbicara tentang ketulusan. Hati berbicara tentang kejujuran. Hati berbicara tentang bagaimana apa yang keluar dari isi hati kita itu. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang itu dengan cara dan perkataannya. Ya, kita tidak bisa menilai seseorang itu dengan sikapnya. Apakah dia tulus atau tidak? Hanya Tuhan yang tahu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, saya ingin mengatakan bahwa orang yang tulus hati adalah orang yang bersih hatinya. Jujur, tidak pura-pura, ikhlas. Bahkan apa yang dilakukannya keluar dari isi hatinya itu sendiri. Dan boleh dikatakan tidak ada motivasi tersembunyi ketika dia melakukan kebaikan. Tidak ada motivasi-motivasi lain sehingga dia boleh dikatakan orang yang baik. Yang jelas dia mau melakukan itu dengan tidak mengharapkan balasan, bahkan juga tidak menghitung-hitung. Itu pemahaman ketulusan hati. Maka dalam firman ini dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Tidak ada orang datang ke hadapan Allah dengan merungut-ungut, bersungut-sungut. Nah itu dia. Ikan lele, ikan gabus, unang bucuk le, katanya orang Batak. Di hadapan Tuhan kita tidak boleh bucut, tidak boleh merengut. Karena dikatakan dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Kita datang ke hadapan Allah dengan jiwa yang hancur. Kita datang ke hadapan Allah ketika kita tidak mau menghitung-hitung apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ini tanggung jawab kita dalam peribadatan. Maka ketika COVID terjadi, peribadatan kita semua berubah. Jujur, berubah peribadatan kita. Saya mau bertanya, mana lebih enak kita memberi persembahan langsung atau kita memberi persembahan secara kiris? Akibat COVID, gereja berpengaruh. Firman Tuhan mengatakan, bawalah persembahanmu kepada Tuhan dengan tangan kananmu dan tubuhmu, dengan jiwa yang hancur. Membawa persembahan sebagai ungkapan syukur, bukan dikatakan dalam Alkitab, bawalah kirismu. Karena tidak ada tulus ikhlas dalam memberi. Boleh aja. Saya berikan, khotbah belum selesai, saya keluar. Bisa saja saya berikan itu, saya tidak suka dengan firman-Nya, saya keluar. Tapi ketika kita berbicara tentang ketulusan hati, saudara-saudaraku, ini membawakan bahwa bagaimana orang yang dikatakan sekarang ini menilai apakah seseorang itu tulus hatinya atau tidak. Gak bisa, Bapak. Hanya Tuhan yang tahu isi hati kita. Kita datang beribadah hari ini kalau hanya untuk mengisi absen kita, untuk tidak mencegah dalam tanda kutip, agar tidak ditegur, itu salah. Lebih bagus nggak usah ikut. Ya. Karena ketika kita menghadap Tuhan, kita dengan kehancuran kita minta pertolongan dan kita akan dituntut dalam pekerjaan kita, maka nampaklah bahwa kita punya hati mau bersekutu dengan Tuhan. Coba saudara-saudara, kalau kita buka Mazmur 84, ya, ayat 1 sampai 8.
kita menemukan di situ bagaimana orang yang rindu kepada rumah Allah. Ketika kita mau beribadat kepada Tuhan, tentunya kita akan mengatakan bahwa seringkali kita tertipu oleh penampilan luar seseorang yang kelihatannya tulus, sesungguhnya yang melakukan hal yang jahat di belakang kita. Pemazmur dalam Mazmur 84 ayat 1-8 mengatakan, jiwaku hancur, ada kehausan. Bagaimana ikhlasnya kita mau beribadah kepada Tuhan. Pendeta tidak memaksa Bapak Ibu, Sintua tidak memaksa, diaken tidak memaksa Bapak Ibu untuk datang ke gereja. Untuk apa dipaksa? Hanya pisau yang bisa ditajamkan ketika dia sudah tidak lagi tajam. Manusia. Sedangkan kita mau menasihati sahabat kita pun kita harus hati-hati. Jangankan menasihati, menegur sedikit aja salah sudah marah dia. Padahal dengan tulus hati kita mau mengingatkan dia. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara, di sini kalau kita lihat dalam persekutuan kita di kementerian ini, yang saya hanya minta beberapa kali saya harus menyampaikan firman Tuhan di beberapa kementerian. Saya hanya minta tanggung jawab kita orang Kristen di dalam pekerjaan sebagai ASN. Jujur, bertanggung jawab, dan berdedikasi. Itu saja. Tidak usah kejar, Tuhan atur. Ini orangnya tulus dalam bekerja, ketulusan hati tidak bisanya sebatas penilaian belaka, melainkan perlu dibuktikan seiring berjalannya dengan waktu. Pimpinan akan melihat, oh ini orangnya baik, orangnya betul-betul bekerja, bertanggung jawab, dia akan memberikan tanggung jawab itu kepada kita. Maka dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 22, bagaimana kita mau menghadap Allah kalau kita sendiri pun tidak tulus dengan sikap yang baik kepada Tuhan dalam peribadatan. Tuhan tidak butuh dengan pakaian yang cantik. Hanya Tuhan butuh hati kita dalam peribadatan kita. Lebih baik satu hari di pelataran Allah daripada Mazmur 84 ayat 1 sampai sekiannya itu. Ya, saya ingin bertanya. Tadi malam itu firman yang saya sampaikan. Kenapalah selalu disebut burung gereja? Ya. Mazmur 84 ayat 4 kalau tidak salah, burung pipit bisa memberikan, ya kenapa? Kenapa burung gereja disebut? Mau ribut apapun kita, bernyanyi apapun kita, dia tetap tenang. Karena ada kenyamanan dalam dirinya bahwa ini rumah Tuhan. Itu dia. Saudara-saudara, dari perspektif iman firman Tuhan, ketulusan hati bukan sekadar kerelaan melakukan kebaikan kepada orang lain tanpa pamrih, melainkan rela melakukan kehendak Tuhan tanpa keraguan. Jadi tidak ada keraguan kita kalau sudah tulus hati kita kepada Tuhan. Kalau sudah tulus hati kita kepada Tuhan, kita tidak lagi perlu mengatakan, wah ini bagaimana selanjutnya. Maka sejak kita percaya kepada Yesus, dan Roh Kuduslah yang memberikan benih ketulusan di dalam hati kita. Roh Kuduslah yang mengoyakkan hati kita untuk mau melakukan ketulusan itu kepada apa yang ada di hadapan kita. Jadi nggak perlu kita cari Tuhan Yesus ke Bethlehem, nggak perlu kita lagi cari Tuhan Yesus ke Sungai Jordan. Yesus itu berada di hatimu. Karena apa dikatakan? Allah itu adalah roh. Maka ketika kita sudah mendukakan Allah, berarti dia sudah bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, ada benih ketulusan dalam hati kita, kita perlu menjaga hati kita ini tetap tulus. Boleh-boleh aja kita hari ini beribadah, tapi dalam hati kita masih dongkol. Boleh-boleh saja kita hari ini beribadah, kita masih dalam keadaan tidak move on. Boleh-boleh saja kita beribadah pada saat ini kita masih jutek dan segala-galanya. Saudara-saudara, memasuki ruang ibadah dengan hati yang tulus dan ikhlas, itu menandakan kita punya keteguhan bahwa saya tidak akan melenceng dari Yesus yang memberikan kehidupan. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, like or dislike dalam kehidupan kita, hari ini kita bisa selamat oleh karena Tuhan. Amin.
Jangan kita merasa jago, sudah minum vitamin, herbal, dan segala. Itu nggak ada. Nah, oleh karena itu ketika kita berbicara salah satu tokoh yang dapat kita teladani dalam hidup kita melalui firman ini, yang memiliki sifat seorang yang murni dan tulus. Siapa itu? Yusuf. Melodidok belata Batak, bulus dorohana. Dia tulus ikhlas. Dia menerima keadaan Maria yang hamil bukan karena hubungan antara dia dan Yusuf, tidak. Tapi dia mau menutupi agar aib yang di dalam diri seorang Maria agar tidak tercela, dia tutupi. Ketulusan hati seorang Yusuf di situ adalah dia tidak tinggal diam, dia menyelamatkan seorang Maria karena keselamatan itu berada dalam diri tubuh seorang Maria. Coba kita seperti itu. Sudah hamil pacar kita tanpa menikah, tulus hati kita di situ. Bapak Ibu, zaman sudah canggih. Ya. Ketulusan hati itu bukan karena perkembangan zaman. Ketulusan hati itu dimulai dari ketika ada kita mau melihat secara kejiwaan kita. Ya, bolehlah kita mau mengatakan dunia ini bisa memberikan kenyamanan bagi kita. Tapi batin kita dan hati kita bertolak belakang untuk itu. Pak Pendeta ini kolot orangnya. Ini boleh tanya Ibu Guru Pardede. Saya tantang penentuan. Saya tidak mau ada kiris-kiris di gereja. Kolot. Terserah mau dibilang kolot. Karena saya berpatokan kepada Alkitab. Kenapa? Karena dikatakan bahwa belum tentu kita tulus memberikan secara kiris. Tapi ketika kita mempersiapkan persembahan kita sudah gumulkan itu dalam doa dan kita bawa itu ke gereja dengan sukacita, itu menandakan bahwa tulus hatiku dalam peribadatan dengan Tuhan, ada keteguhan hatiku bahwa segala hidupku, bahwa berkat-berkat itu adalah dari Dia. Maka ketika ketulusan hati seorang Yusuf melaksanakan kehendak Allah, ia dipakai Tuhan menjadi alat penggenapan firman Tuhan dan berperan sebagai rangkaian rencana keselamatan dari Allah. Yusuf dengan ikhlasnya menerima seorang wanita tunangannya. Tidak ada lagi rasa aib dalam diri seorang Yusuf, tidak ada lagi rasa aib dalam diri seorang Maria. Tapi dia bisa memberikan itu menjadi suatu keselamatan bagi orang-orang di sekitar. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan juga dengan peristiwanya Elia. Tulus enggak hati seorang janda itu? Pada awalnya dia tidak tulus. Apa katanya? Bro, dia bilang, ini segenggam tepung, anakku lagi sakit, cukup untuk kami malam hari ini. Tapi apa kata seorang Elia? Berikan aku. Ada kebimbangan dari seorang wanita itu? Ada. Kalau ku kasih, apa yang terjadi? Kalau enggak ku kasih, apa juga yang terjadi? Kalau ini diperhadapkan kepada kita, tentu ketulusan hati kita tidak muncul dan keteguhan hati kita tidak ada. Elia mengatakan, berikanlah, aku lapar. Ketika seorang perempuan itu melakukan, saudara-saudaraku, kesulitan apapun yang sedang kita hadapi seharusnya tidak membuat kita berhenti berbuat baik atau memenuhi kehendak Allah, meneladani Yesus sebagai sumber kasih itu. Dia lakukan. Bahkan melebihi apa yang ia duga. Itu sebabnya kesulitan apapun jangan membuat kita menjadi kehilangan ketulusan hati. Keteguhan hati kita jadi hilang. Maka dikatakan tadi, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh. Iman yang teguh. Bagaimana iman yang teguh? Iman yang teguh adalah ketika kita mau bertahan dalam kondisi apapun. Pak Pendeta teori, prakteknya betul.
Pendeta kan hanya tinggal mengucapkan aja prakteknya. Ya kan, Bu? Bapak Ibu mau datang gereja silakan, nggak datang gereja nggak masalah. Kalau kita mau jadi orang ateisme silahkan. Selagi kita masih orang Batak, selagi kita masih orang yang ketimuran, masih terikat kepada gereja. Tidak bisa tidak lepas. Persoalan-persoalan kita hadapi, mari kita coba buka Mazmur 72 ayat 1. Karena dikatakan bahwa ketulusan hati merupakan bukti kita memiliki iman pengharapan yang benar kepada Tuhan. Apa dikatakan Mazmur 72 ayat 1? Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Kenapa dikatakan Mazmur? Allah menyukai orang-orang yang tulus hati, Allah berkenan kepada orang-orang yang bersih hatinya. Jangan ketika kita menerima perjamuan kudus, baru kita dikatakan bersih hati kita. Jangan ketika kita sudah memakan roti dan minum anggurnya, maka kita akan menjadi sukacita. Bukan. Sepanjang hari kita dikatakan bahwa mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya, Tuhan Allah akan melihat itu. Hati dan keteguhan ini harus sejalan. Tidak bisa hanya hati, keteguhan tidak ada. Maka dikatakan bahwa ketika orang yang dikatakan dengan iman yang teguh, kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Jadi orang yang datang ke gereja itu, orang yang datang beribadah itu, Bapak Ibu terkasih, hanya Tuhan yang tahu isi hatinya. Pendeta tidak tahu, sintua tidak tahu, sahabatmu tidak tahu. Hanya Dia yang tahu isi hatimu dalam peribadatan. Nggak suka sama khotbah, buka HP. Iya kan? Paket-paketmu, HP-HPmu, iya kan? Uang-uangmu, ya terserah. Hati yang tulus menunjukkan bagaimana kita dalam kesulitan apapun yang sedang kita hadapi. Jangan menjadi luntur, bahkan jangan menjadi kalah kita oleh karena situasi itu. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, keteguhan hati timbul dari mempercayai Tuhan. Timbul dari mempercayai Tuhan. Keteguhan itu tidak dapat dihidupkan hanya dari jiwa kita. Keteguhan itu timbul dari mempercayai firman Tuhan betapapun keadaannya, dan keteguhan hati timbul dari iman. Jadi molo iman, molo haporsiaon, ya, Pak Pendeta tidak mau menjudge. Bapak Ibu yang tahu imannya masing-masing. Oke, iman itulah yang membawa pengenalanmu kepada Tuhan. Iman itulah yang mau berbicara tentang ketulusan hatimu. Berbicara tentang iman, siapapun tidak bisa dapat menilai iman seseorang. Jangan terus kita mengatakan, kecil kali imanmu. Memang imanmu sudah besar. Persoalan-persoalan yang kita hadapi, saudara-saudaraku, ketika seseorang yang sudah berkomitmen menjadi orang Kristen dan percaya kepada Yesus, hendaknya memiliki hati yang teguh, stabil dan kuat di dalam Tuhan, meskipun banyak persoalan dan tantangan dan pekerjaan-pekerjaan hari ini membawa kita untuk teguh dalam menghadapi yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tak usah jauh-jauh. Kalau kita mau berbicara tentang keteguhan hati, kita mau berbicara dulu untuk membatasi keinginan. Betul? Ketika HP pertama kali muncul, HP Nokia yang tebal, melempar anjing sakit. Ya, saya masih menggunakan itu pertama sekali ketika saya masih melayani di Samosir. Itu pun bertelepon harus di pinggir danau. Halo, satu-satunya pada saat itu. Kemudian banyak orang membutuhkan telepon. Ya, Pak Pendeta, waktu itu masih pembayaran sistem, bukan lagi sekarang ya, sistem per bulan. Telkomsel bayar, mau bayaran sampai 1.700.000, 800 karena menelepon. Saudara-saudaraku, ketika perubahan itu terjadi, HP jadul hilang, muncul Android. Oke, setelah muncul Android ini, muncul lagi di atasnya Android.
Ada kepuasan kita di situ? Tidak ada. Mau pingin. Kita ini jangan seperti lintah. Lintah itu kalau tidak kenyang, dia tidak akan jatuh. Sekarang kan orang yang mukanya rawan bisa menjadi mukanya bagus oleh karena apa? Kamera jahat kan? Kamera 0 sekian. Maka saya katakan ketulusan hati itu bukan dari wajah. Keteguhan hati itu bukan dari wajah. Keteguhan hati itu bukan dari fisik. Tapi berbicara bagaimana iman yang sejati tidak dibentuk oleh situasi yang nyaman, tetapi oleh keteguhan hati di tengah kesukaran. Bukan pada saat kita dalam dibentuk situasi yang nyaman, oh kuat kali, tidak. Tapi ketika kesukaran-kesukaran itu muncul, maka kita diperhadapkan kuat atau tidak iman kita. Ada enggak tulus ikhlasnya kita dalam menghadapi pergumulan itu? Anggola nama rungut-tungut tuh, dia tuh siamu udah Batak, orang Bataknya semua ini. Enggak sebagiannya. Iya. Kalau hanya bersungut-sungut, saya terjemahkan. Kalau hanya bersungut-sungut kita dalam bekerja, bersungut-sungut dalam kehidupan kita, selesai. Ya, selesai. Mulai dari lahir sampai meninggalnya begitu-begitu aja dia, nggak ada perkembangannya. Saudara-saudara, keteguhan hati adalah segala sesuatu yang ada dalam diri manusia. Pikiran, perasaan, kehendak yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang olehnya manusia menerima karunia dari Tuhan yang membawa kebaikan, keuntungan. Oke, berbicara tentang keteguhan hati, kita belajar dari siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Trio SMA. Begitu juga Daniel yang dibuang ke dalam gua singa. Ada disentuh? Tidak. Iman yang kuat, ya. Ketika mereka diperhadapkan dengan raja dan diperhadapkan dengan binatang buas, hanya modal iman yang kuat. Apa itu? Berdoa kepada Tuhan. Tidak mengatakan Tuhan, jauhkanlah harimaunya, tidak. Dia hanya percaya kepada Tuhan, berikan kemampuan dan kekuatan. Ketika di dalam firman Tuhan dalam kisah para rasul juga, ketika Saulus dan kawan-kawan, Paulus dan kawan-kawannya dalam penjara, hanya dengan doa pintu penjara itu terbuka. Itulah keteguhan hati dan iman yang tulus, ikhlas, hati yang tulus muncul di sana. Jangan terlalu mengharapkan doa dari Pak Pendeta. Pendeta juga manusia. Ya kan? Rocker juga manusia. Oke? Tapi imanmu lah yang bisa dapat menyelamatkan hidupmu. Pendeta hanya memberikan arahan dan mengarahkan jemaat, mengarahkan kita, dan memberikan pemahaman tentang firman dan iman itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, tidak panjang lebar, mari kita coba buka, ya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Joshua dalam Joshua 1 ayat 6. Saya minta dulu salah seorang membacanya. Joshua 1 ayat 6. Ya. Iya. Iya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bro, kata Tuhan kepada Joshua. Yang kau hadapi adalah orang-orang yang jubul. Nah, orang-orang yang jigil. Nah, itu dia. Orang-orang yang bandal, orang-orang yang tidak punya pemahaman. Apa kata Joshua? Siap, kalau engkau sudah mengutus aku. Tulus dia menerima tanggung jawab itu. Dia katakan itu dan dia berjalan dengan baik. Joshua percaya dan beriman kepada Allah dan yakin bahwa ia dapat memimpin bangsa itu masuk ke dalam tanah Kanaan. Saudara-saudara, belajar juga kita dari Ayub. Tulus, hati yang tulus, ikhlas, dan iman yang kuat. Saya tidak mau menjudge saudara-saudaraku di sini, imanmu sudah bagaimana, hatimu bersih atau tidak. Ya, sendiri-sendirilah. Saya hanya memberikan firman ini menguatkan dan meneguhkan hati kita bahwa perintah Tuhan bukan pilihan dan hanya ini dapat timbul dari iman kita.
Maka menghadap Tuhan itu adalah dengan tulus ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh. Lebih dari itu tidak ada. Saudara-saudaraku, selamat bekerja. Tuhan percayakan tanggung jawab ini. Masih banyak orang di luar sana yang menganggur. Jangan sia-siakan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan. Pakailah waktu yang sudah Tuhan berikan. Pangkat jabatan itu akan diberikan Tuhan ketika kita tulus dan ikhlas dan punya keteguhan iman. Terlebih kepada wanita-wanita di sini, jangan mau tergoda dengan orang yang sudah jabatannya tinggi di luar iman percaya kita. Ya. Tuhan akan marah, percuma 9 bulan di kandungan ibumu, kemudian dibaptis, naik sidi, dan segala sesuatunya, tiba-tiba kau tinggalkan Tuhan. Berarti imanmu belum teguh dalam menghadapi kehidupan. Seganteng apapun dia, jabatan apapun yang miliki itu, hanya sementara di dunia ini. Tapi iman yang teguh dan hati yang tulus ikhlas, Tuhan akan lihat itu dan menjadi berkat bagi hidupmu dan keturunanmu. Selamat bekerja, saudara-saudaraku. Ketulusan hati dimulai dari kemauan. Keteguhan hati jangan pada saat nyaman dalam kesukaran dan kehidupan kita. Kita lewatilah itu di dalam iman kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk dapat berjalan dalam kehidupan kami setulus dengan kehendak-Mu. Ketulusan hati hanya Tuhan yang tahu dan keteguhan iman kami. Kami percaya Tuhan, siapapun kami di hadapan saat ini, hanya Tuhan yang melihat isi hati kami dan keteguhan iman kami. Berkati saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang berada di Kementerian Perindustrian ini. Tuhan, kalaupun kami orang-orang minoritas di kementerian ini, kami percaya Tuhan memberikan kehebatan melalui hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang dapat diperhitungkan, dan Tuhan akan menolong mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati saudara-saudara kami ini untuk dapat saling menolong satu dengan yang lain, membantu dengan hikmat yang daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau berkati persekutuan Roh Kudus ini dapat berjalan seterusnya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami. Amin. Kita akan memberikan persembahan, petugas persembahan dipersilakan untuk bersiap. Adapun ayat pengantar persembahan kita diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, boleh slide-nya balik kembali. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita kumpulkan persembahan sambil mengangkat pujian. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Datang sekali lagi, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Sebagai hamba yang mau
setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, sampai dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saya mengundang Katiur untuk memimpin doa syafaat. Apa ada yang pokok doa yang mau didoakan? Oh, ya Bang John. Mari saudara-saudari, Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat yang Engkau anugerahkan pada kami hingga pada saat ini Tuhan. Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat indah di tempat ini ya Tuhan untuk bersekutu memuji dan menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh Bapak Pendeta Radot Leopard Bulton tentang ketulusan dan keteguhan hati dalam berkarya Tuhan, biarlah kami dapat menerapkannya Tuhan, meneladani nabi-nabi yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Yusuf, lalu Yosua, Elia, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, juga Ayub Tuhan. Kiranya bisa kami meladani mereka Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Berkatilah Tuhan kami sebagai pegawai dan pegawai Kementerian Perindustrian ya Tuhan, mulai dari pejabat eselon 1 sampai dengan pelaksana ya Tuhan. Kau berkati pimpin ya Tuhan kami semuanya dalam melakukan tugas fungsi kami sesuai dengan jabatan dan pangkat kami ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami menjadi perpanjangan Tuhan untuk melakukan firman-Mu Tuhan, biar kiranya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang terbuka Tuhan, biar kami menjadi surat-Mu Tuhan yang terbuka di sekitar kami ya Tuhan, melalui sikap, pikiran, perkataan kami dan pekerjaan kami ya Tuhan, biar kiranya itu dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Semua kami persembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami melakukan pekerjaan kami dengan tulus, ikhlas, dan tetap teguh Tuhan, walaupun kesukaran-kesukaran yang kami alami Tuhan sebagai pegawai Tuhan, seringkali kami terima Tuhan, tapi itu tidak membuat kami berkecil hati Tuhan, tapi kami selalu tulus ikhlas ya Tuhan, tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk membantu Bapak Menteri Perindustrian dalam melakukan pekerjaannya Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami bisa secara langsung maupun tidak langsungnya Tuhan turut memajukan perindustrian di negara kami ya Tuhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, biar kiranya Tuhan Kau menjauhkan kami semuanya Tuhan, baik dari pejabat eselon 1 sampai dengan pegawai ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari hal-hal dari korupsi, dari kolusi, nepotisme, dan dari hal-hal lain yang tidak berkenan dengan firman-Mu ya Tuhan.
Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, baik yang kami sengaja maupun tidak mendukakan hati Tuhan, dan berkatilah kami supaya kami menjadi makin dewasa ya Tuhan, makin hidup kami makin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, hari lepas hari. Biar kiranya Tuhan kami sesama pegawai Kristiani maupun Katolik ya Tuhan yang ada di Kementerian Perindustrian ini Tuhan, kami bisa saling tolong-menolong, saling menguatkan satu sama lain Tuhan, baik dalam kesukaan maupun dalam kedukaan ya Tuhan. Biar kiranya kami sama-sama bertumbuh dan berakar dan berbuat Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan Pak Pendeta Radot Gutong yang telah membawakan firman-Mu, kiranya Engkau yang berkenan memberkati pelayanannya dan keluarganya Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau yang memberikan damai sejahtera dan kecukupan untuk keluarga Pak Pendeta ya Tuhan, dan berkati pelayanannya supaya pelayanannya berguna dan bermanfaat untuk banyak orang dan membangun banyak orang ya Tuhan, membangun iman banyak orang ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, bersatu hati, berkatilah Tuhan pemimpin bangsa kami ya Tuhan, Pak Prabowo, dan juga para menteri sampai dan juga beserta jajarannya Tuhan di tingkat pusat maupun di daerah Tuhan. Kiranya Engkau yang membantu mereka dalam melakukan tugas-tugas mereka ya Tuhan. Kiranya mereka memikirkan dan program-program mereka untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biar kiranya mereka memimpin bangsa dan negara kami dengan takut akan Tuhan dan senantiasa memikirkan untuk dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan undur diri dari ruang rapat Raja Wali ini ya Tuhan, dan kembali ke tempat kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Berkatilah ya Tuhan, pimpin dan sertailah kami dalam melakukan aktivitas kami yang berikutnya ya Tuhan. Sertai kami sepanjang sisa hari ini ya Tuhan, dalam aktivitas kami masing-masing. Jauhkan kami dari mara bahaya dan kiranya kami bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk kebaktian yang berikutnya Tuhan, dan kiranya berkati ya Tuhan supaya makin banyak teman-teman kami, rekan-rekan saudara kami yang akan ikut dalam kebaktian yang berikutnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam satu nama yang terindah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dari pengurus Binrokis mungkin ada pengumuman? Shalom teman-teman semua. Dingin loh di sini, jadi harus semangat loh kalian ya. Jangan sampai nge-freeze nanti ya setelah dari sini. Jadi terima kasih teman-teman dari Itjen yang sudah menjadi koordinator ibadah bulan hari ini. Kita boleh memberikan tepuk tangan ya buat teman-teman kita. Walaupun unitnya sekarang tinggalnya di Tulodong, tapi masih bisa membantu untuk mengkoordinir ibadah kita di bulan Oktober ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Radot yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Masih ingat ya teman-teman ya? Apa temanya tadi? Yang keras gimana? Ketulusan dan Bu Direktur yang jawab, ini gimana? Jadi kalau tadi ada kita pernah dengar nama yang orang namanya tulus, ya ada pernah dengar kan? Ada yang namanya teguh, ada yang namanya iman ya. Tapi
Jangan sampai kita juga dikenal bukan sebagai orang yang tulus, bukan orang yang teguh, tapi kita mau belajar dikenal sebagai orang yang tulus, orang yang teguh, orang yang beriman. Yang pasti itu harus melewati suatu proses. Nggak akan mungkin kita dikenal sebagai seorang yang tulus kalau kita tidak diproses ya, teman-teman ya, semua ya. Tadi ada 3 pesan loh dari Pak Pendeta Radot. Ingat nggak ini? Saya cek dulu ya. Ada 3 pesan. Kalau Bapak Pendeta Radot itu selalu menyampaikan firman Tuhan di kementerian-kementerian, ada 3 pesan untuk seorang ASN. Ada yang ingat nggak? Itu ya yang kedua. Yang pertama apa? Pertama. Yang ketiga? Bertanggung jawab yang kedua. Yang ketiga? Ih, pinter banget Freddy. Oh, dari sebelah ya. Ada 3. Nanti kita ingat-ingat ya teman-teman ya. Pertama jujur, kedua bertanggung jawab dan dedikasi. Kita ingat ini walaupun singkat tapi kita mempraktekannya perlu proses sehingga kita bisa dikenal sebagai pribadi yang tulus, teguh dan beriman. Begitu ya Pak Pendeta Radot ya. Tolong doakan kami juga Bapak Pendeta yang di Kementerian Perindustrian nih. Walaupun muda-muda tapi mereka semangat gitu ya. Oke, teman-teman minggu lalu juga kita ada live YouTube kan ya. Masih ingat kan speakernya siapa? Siapa? Aldi dan Aldi dan Reni. Yang 2 belakang itu sudah menjadi speaker, sudah menjadi berkat buat kita semua. Udah nonton nggak YouTube-nya semuanya? Belum ya, nanti ditonton ya. Seru banget pengalaman mereka itu yang memberkati kita semua. Kocak mereka juga orangnya ya. Nanti ditonton ya di YouTube Bin Rockris gitu ya. Kemudian teman-teman dari Natal kita rencananya kan di bulan Desember ya, betul ya kan? Ketuanya Pak Eko sih, Pak Ekonya lagi tidak bisa hadir hari ini. Jadi karena Natal ini juga memerlukan kontribusi dari teman-teman semua. Bolehlah saya tanya dulu ya, siapa yang sudah terlibat sebagai panitia Natal di sini? Boleh angkat tangan? 1. Malu-malu semua nih, belum pada makan kayaknya ya. Oh Elizabeth, ada lagi? Ayo angkat tangan. Wah, berarti sebelum keluar harus jadi panitia dulu. Ya, teman-teman nanti bagi yang belum terlibat di dalamnya, yang rindu untuk melayani juga, boleh nanti menghubungi Pak Eko, tapi mungkin Pak Inspektor jadi ini juga boleh ke koordinator acaranya ya, ke Alex ya. Nanti yang tidak tahu nomornya siapa, nomornya berapa nanti boleh ditanya ya. Dan yang saya tahu Natal anak, bagian Natal anak memerlukan tambahan orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Begitu informasinya. David mungkin juga melayani juga ya di sana ya, belum tahu ya, belum tahu. Tolong minta bantuan dari teman-teman yang bisa melayani nanti di Natal anak, 2 laki-laki 1 perempuan, tambahannya tolong menghubungi juga tadi panitia ya. Kenapa? Protokol, oh banyak ternyata. Tolong teman-teman semua harus wajib ikut ya. Dan yang berikutnya yang paduan suara juga kebetulan di sini ada pelatihnya. Ada yang tahu pelatihnya siapa? Siapa? Loh kok yang ketawa? Ada siapa? Pak Erikson Tambunan ya. Dengan ya kan? Jadi nanti teman-teman yang masih ya. Jadi teman-teman yang rindu juga untuk melayani lewat suaranya bisa menghubungi, nanti ada panitianya juga, ada Bang Erik di sini yang akan melatih supaya nanti kita semuanya siap untuk melayani ya di situ. Kemudian mungkin itu, jangan lupa besok ada apa setiap hari Sabtu pagi? Doa pagi. Jangan lupa besok hari Sabtu jam 7.30 lewat Zoom yang akan juga di-share live YouTube ada doa pagi. Bapak Ibu, teman-teman semua bisa bergabung di situ. Kita mau membangun menara doa. Mesbah doa, dan itu butuh proses dan butuh kontribusi dari teman-teman semua. Ini adalah bagian dari kebersamaan kita juga. Kita mau memuji menyembah Tuhan di situ, kita mau dengarkan firman Tuhan dan berdoa syafaat. Mungkin itu tambahan dari saya. Nanti untuk live berikutnya nanti kalau ada ide siapa yang mau jadi speaker di situ boleh nanti ya disampaikan. Mungkin itu dari Ibu Direktur boleh sedikit disampaikan. Kesan-kesan, bukan kesan-kesan, pesan-pesan, kalau kesan nggak usah, pesan-pesan untuk para CPNS mungkin. Masih banyak waktunya di sini. Oh, pada masalah ya.
Oke, shalom semua. Oke, jangan nggak ada direktur di sini lah, gitu kan. Semuanya harus bisa ngomong tuh. Tante udah lama nggak datang juga. Oh iya, ya. Ya, Pak Pendeta mungkin di sini mayoritas memang orang Batak gitu kan. Tapi kayak saya sendiri bukan orang Batak. Nggak salah maksudnya. Teman-teman, shalom sekali lagi. Saya berterima kasih untuk pelayanannya hari ini, teman-teman Ijen yang sudah mengkoordinasikan dari Tulodang sana ke sini. Pelayanan sungguh baik lagi. Terima kasih untuk Pak Pendeta, teguh dan tulus hati. Kalau saya boleh sharing sedikit, saksian dikit mungkin ya, kalau saya sebagai saya kebetulan Pak Pendeta sejak 2022 sudah dipercaya, dikasih amanat untuk menjadi direktur gitu kan. Terus kalau dibilang 2022 sampai 2025 sudah mudah nggak jadi direktur? Kalau di sini ya, di sini aja masih sulit. Dan nah, ketika saya memimpin rapat atau ketika saya memberikan opini atau bahkan ketika saya FGD itu memimpin kemudian ada tanya jawab, setiap kali percayalah ketika sulit atau sebelum memulai atau pas saya jawab atau setiap materi saya cuma bilang gini, Tuhan saya bekerja di sini tulus, saya nggak ada yang kerjakan, saya minta hikmat. Dan percayalah kalau saya lagi memimpin rapat atau saya agak diam itu sebagian antara berpikir sama minta Tuhan tolong saya bantu mengerti salah ini gitu. Jadi ini sharing saja buat teman-teman. Jadi saya rasa teguh dan tulus ketika kita bekerja, Tuhan akan bukakan jalan, termasuk ketika kita memang harus memimpin, kita harus memberi solusi, kita harus memutuskan sesuatu. Dan karena saya nggak berani kita memutuskan dengan keinginan saya sendiri gitu atau kepentingan saya sendiri, karena ya Pak Pendeta bilang mungkin jabatan atau apapun memang ditempatkan Tuhan, pasti karena ada Tuhan, maksud Tuhan di situ untuk kita mengemban tanggung jawab kepercayaan, dan itu harus kita pegang teguh, baik kita menjadi saksian, jadi berkat, yang kita doakan kita menjadi alat Tuhan di sini, itu boleh digenapin. Saya bukan khotbah kedua kan Pak Pendeta. Oke. Kemudian tadi saya juga sangat mendukung pada teman-teman buat kepanitiaan itu jadi selebrasi kita. Sebenarnya bukan untuk hanya merayakan Natal yang ritual gitu, tapi sebenarnya itu adalah tempat bagaimana kita bisa berkumpul bersama satu dan saling mengenal, karena kebetulan saya sudah cukup mau 25 tahun kayaknya di sini, tapi ya jujur sejak 2020 saya agak miss, tapi 2020 ke bawah saya cukup banyak mengenal teman-teman di sini semua, karena saya merasa Binor Kesadaran keluarga saya juga, dan di ajang-ajang ketika Pasca, Natal, itu saya mencoba mengenal teman-teman semua yang ada di situ. Nah kebetulan karena memang pertama karena COVID, kemudian kita mulai sedikit jarang bertemu, dan akhirnya setelah pas masa COVID saya juga promosi Pak Pendeta, jadi saya tidak sempat banyak bertemu dengan teman-teman juga, jadi saya agak minim mengenal teman-teman. Tapi kalau yang senior-senior kayak Bang Erik, Tanto, siapa lagi, Tiur, Sirma, Pide, David ini karena Natalan sering bareng, sering dikasih tanggung jawab, jadi saya kenal. Tapi sana juga, ya teman-teman yang cukup senior di sini, saya kenal baik. Bahkan kadang-kadang saya dikenal dulu kakak satu perindustrian Pak. Bahkan sampai yang non-Kristen juga memanggil saya kakak. Saya juga nggak tahu gimana, ya sudahlah gitu kan. Jadi gitu. Nah, ayo teman-teman, keluarga kita saling mengenal di situ, jangan anggap itu sebagai beban, jangan bilang ada yang lain. Kalau semua berpikir ada yang lain, terus siapa yang di situ, gitu kan? Sementara kita di sini, saya udah 25 tahun, saya nggak tahu berapa lama. Tapi kayak kalian kebayang saya 25 tahun kemudian saya ada di posisi saya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kita semua mengambil sendiri-sendiri, siapa yang ada di Binor Kesadaran? Walaupun saya percaya Tuhan akan jaga, Tuhan akan kirimkan orang-orang. Tapi kalau itu digerakkan Tuhan, teman-teman, maju. Kemudian paduan suara. Kemarin saya di grup, saya juga grup paduan suara, saya juga suka mengamati saja sih, tapi dengan suara yang terbatas gitu kan. Habis dicap nih gini, orang Batak harus nyanyi gitu kan. Padahal dari suara saya nggak bisa, kelihatan lah ya suara saya gitu kan. Pak Erik juga kalau saya bisa dibilang dicoret kali. Cuman karena saya cuman muncul terus nggak tega, jadi tetap dimasukkan. Cuman
Tapi biar suara terbatas gini pernah beberapa kali disuruh jadi pemimpin ini pujian juga Pak, gitu. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga emang gini. Ya itu, kalau saya bilang sampai suara saya bagus, saya nggak akan bisa juga, dan akhirnya ya kalau dikasih kepercayaan Tuhan, saya ambil aja. Tuhan yang akan kuatkan dan mampukan. Dalam pelayanan juga seperti itu, tidak hanya dalam pekerjaan. Nah untuk paduan suara itu juga saya ketuk teman-teman nanti ya Pak, Coach, kita manggil Coach di sini, Coach. 4:30 ya nanti kita ada latihan, tolong teman-teman hadir di situ. Kemarin dilaporin banyak gitu kan, kita pengen bikin itu panggung penuh gitu kan. Nanti kita getarkan gua tersebrotein dengan suaranya para choir teman-teman semuanya ya. Gitu. Jadi di bawah coach di sini, coachnya kalau lagi ngajar kadang-kadang tegas, kadang-kadang lucu juga. Jadi dinikmatin saja di sini ya. Mungkin itu aja tambahan dari saya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya, dan kalau saya pun sering saya hadir kok, tapi seringnya di Zoom gitu kan, tapi kalau memang lagi ada kerjaan memang saya di Zoom, tapi saya pengen banget untuk bergabung sama teman-teman sih supaya makin bisa kenal teman-teman semua. Itu aja dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mau menyampaikan beberapa poin penting yang tadi saya ambil dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Orang yang tulus itu adalah orang yang jujur, tidak berpura-pura, dan tidak mengharap imbalan. Ketika kita tulus kepada Tuhan, tidak ada lagi keraguan. Iman yang teguh adalah ketika kita bertahan dalam kondisi apapun. Hati yang teguh itu timbul dari mempercayai firman Tuhan yang membawa kita untuk beriman kepada Tuhan. Jadi untuk kita dapat memiliki iman yang teguh dan hati yang tulus, tadi 3 yang disampaikan masih ingat? Jujur, bertanggung jawab, dan berdedikasi. Selebihnya Tuhan yang atur. Jadi tugas kita hanyalah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita akhiri dengan menyanyikan Bagi Yesus Kuserahkan. Di akhir lagu, saya mengundang Bapak Pendeta untuk menutup dalam doa. Mari kita nyatakan komitmen kita bangkit berdiri, nyanyikan Bagi Yesus Kuserahkan hidupku seluruh. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatan pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Semuanya. Nyanyikan sekali lagi, tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang puji Dialah. Bagi Yesus semuanya. Kita berdoa. Bersyukur atas nafas dan kehidupan. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Hari ini kami bersyukur memberikan persembahan kami sedikit banyaknya Tuhan. Itu adalah anugerah dan berkat yang Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi.
Berkati persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, terlebih untuk persekutuan ini, biar dapat berjalan dengan baik seturut dan kehendak Tuhan. Berkati kesehatan saudara-saudara kami yang berada di kementerian ini, agar mereka dapat melakukan pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukanlah kami dan biarlah kami selalu berseru di dalam pekerjaan kami nama Tuhan, yang menaungi dan menemani saudara-saudara kami. Kita tutup ibadah ini dalam satu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari orang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom untuk kita semua. Tuhan berkati teman-teman semua. Tadi ada absen, tolong yang belum absen bisa mengisi absennya. Dan sekarang kita foto dulu ya, sebelum kita menuju tempat makanan dan keluar. Kita boleh foto dulu bersama-sama. Boleh teman-teman, kita berdiri dulu di sini kali ya. Di sini silakan diatur, boleh diatur Fride. Silakan diatur dulu. Oh, mana Aldi? Aldi mana Aldi? Aldi, Freddy, tolong diatur. Silakan Pak Pendeta, kita boleh berfoto dulu di sini. Teman-teman, Aldi tolong diatur, Freddy. Ya, tolong diatur. Iya. Teman-teman, kita biar berfoto biar bisa segera. Oke, merapat dulu ya. Merapat biar kelihatan di kamera semuanya. Oke, buat di samping Kak Friday boleh ke belakang biar bisa ini. Atau buat teman-teman yang cowok boleh di depan biar bisa kelihatan jongkok. Teman-teman yang cowok silahkan. Hah? Oh, susah. Aku di tengah. Oke, tes. Satu lagi.